Ini semua yang hadir kepengen anak keturunannya sehat, amin. Rezekinya bagus, nggak lemah. Terutama nggak lemah imannya, betul nggak? Kuncinya apa, betul nggak? Kuncinya cuma dua para hadirin. Antum bertakwa sama Allah, kedua jaga lisan. Ini lisan kalau ngomong nggak benar, pengaruhnya bukan cuma sama diri antum, sama anak keturunan antum jadi lemah. Ini kalau kita ngelihat orang-orang yang sukses besar di dunia ini, lihat orang tuanya. Biasanya orang tuanya jaga omongan. Ini ada di surah An-Nisa ayat 9. Surah apa? An-Nisa ayat 9. Ini langsung hafal semua ya. Tadi yang doa surat apa? Ibrahim ayat 40 41. Ini surat apa? An-Nisa ayat berapa? 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Pegang ini ayat. Kalau kita lagi mau fitnah orang, kita mau gibah orang, ingat sama ayat ini, insya Allah nggak jadi. Di sini Allah berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Kan takut kita kan nggak mau anak keturunan kita lemah kan, lemah iman, lemah harta, lemah segala kan, nggak mau kan, pengennya kuat kan, kuat imannya, bagus rezekinya. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu kata Allah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jangan maksiat. Kalau kena maksiat, buru-buruan taubat. Dan mengucapkan perkataan yang benar. Jangan ngomong bohong, jangan ngomong fitnah, jangan ngomong ghibah, jangan nyela orang. Beres. Insya Allah anak keturunan kita kuat semuanya. Ini tergantung antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Qa'im bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ij'alna minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dakhalna fi syahri Rajab, syahrullah al-asab. Fa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana wa yarhamana. Allahumma amin. Orang doa kok diem aja. Ya salam. Segenap para hadirin rahimakumullah, kita masuk sekarang di bulan Rajab. Tema kita indah sekali. Selamatnya umat manusia di bulan Rajab. Masya Allah. Segenap para hadirin, balik ke mana ya? Para hadirin rahimakumullah, Al-Imam Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa ghairuh, dan juga Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma banyak mengungkapkan pendapat, diantaranya rakibu fis safinati fil yaumil ashir min syahri Rajab fasaru 150 yawman wastaqarrat bihim ala al-judi shahran wa kana khurujuhum min as-safinah fi yawmi ashura
minal muharram. Wa qad rawa Ibnu Jarir khabaran marfu'an yuwafiqu hadha wa annahum samu yawmahum dhalik. Segenap para hadirin, tadi yang saya baca halaman 81 daripada kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka wa taala. Imam Abu Qatadah dan beberapa a'immah menyatakan bahwa naiknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan segenap umatnya yang diselamatkan oleh Allah ke dalam kapal besar itu pada hari ke-10 dari bulan Rajab. Hari keberapa? Ke-10 dari bulan Rajab. Jadi kalau ada pertanyaan, kapankah terjadinya At-Tufan? At-Tufan apa? At-Tufan apa? Bukan angin topan, bukan. At-Tufan banjir besar. At-Tufan banjir apa? Banjir yang menghancurkan segalanya. Itu tufan. Orang Arab sampai sekarang kalau ada banjir bilangnya sail. Nggak bilang tufan. Kalau tufan pakai to ya. To, wawu, fa, alif, nun. Tufan itu banjir yang menghancurkan segalanya. Dan itu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Antum kenal ya sama Nabi Nuh? Kenal ya? Kenal di mana? Di Al-Quran. Susah banget. Ada suka ustadz begitu nanya, kenal Nabi Nuh? Kenal di mana? Di Al-Quran. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebagaimana kita maklum bahwa beliau waktu itu menghadapi banjir besar. Akhirnya beliau naik di dalam perahu itu, bertepatan terjadinya hujan pertama, yaitu pada tanggal berapa? 10 dari bulan Rajab. Maka daripada itu hancurlah segala makhluk yang ada di muka bumi, kecuali yang ada dalam safinah, kecuali yang hidupnya biasa di air. Selain yang hidupnya biasa di air, itu hancur semua. Ikan kagak naik, ikan kan biasa di air. Kan kapalnya Nabi Nuh itu, para hadirin, ini saya mau bahas. Jadi begini, yang selamat itu Nabi Nuh dan umatnya dan serta keluarganya yang beriman. Dan selanjutnya umat manusia berlanjut sampai sekarang itu karena yang di kapal ada yang selamat. Kalau waktu itu bulan Rajab semuanya wafat, ya nggak ada lagi, umat manusia habis. Pelanjutnya umat manusia karena selamat di bulan Rajab, dan yang diselamatkan oleh Allah orang-orang yang beriman. Dan waktu itu yang memilih menjadi kafir ditenggelamkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah seorang anaknya Nabi Nuh yang bernama, nah, ini sebagian ngomong Kan'an, tapi yang paling kuat namanya Yam. Ada memang riwayat Kan'an, ada di kitab juga ada Kan'an, tapi paling kuat namanya Yam. Ya alif mim, Yam. Itu dia nggak selamat karena dia kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah jaga anak keturunan kita, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Hafal semuanya ya? Hafal semuanya coba. Rabbi ja'alni. Lanjut. Ya salam. Para hadirin, itu doa antum wajib hafal. Ada di surat Ibrahim ayat 40 dan 41. Saya ulangi. Doanya tadi ada di surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu surat keberapa? Ke-14 ayat
dan 41. Hafal ya? Nanti dihafalin. Itu penting banget. Orang kadang-kadang doa pengen anaknya jadi direktur, yang anaknya mau jadi orang kaya, itu semua nggak penting. Itu masalah rezeki udah diatur sama Allah. Posisi di mana aja bagus-bagus aja, selama kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa ya kaya besar kalau sholatnya malas? Buat apa ya? Nggak ada gunanya. Bener nggak? Orang paling istimewa itu orang pendiri sholat kayak antum semua ini. Masya Allah, nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar kan? Nggak ada. Ya salam. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas salah, pendiri salat, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku, maksudnya pendiri salat. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal du'a, kabulkanlah doa ini. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nggak pernah minta jadikan keturunanku raja-raja, nggak ada. Jadikan keturunanku orang-orang kaya, nggak ada. Doa itu nggak ada. Doanya jadikan aku dan keturunanku pendiri salat. Tambahin ayat selanjutnya, Rabbana gfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan seluruh orang beriman, yauma yaqumul hisab, di hari di mana perhitungan ditegakkan. Insyaallah semoga kita semua dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Bilang ya salam. Saya kalau ceramah pakai ya salam. Jadi nanti pulang ditanya apa isi ceramahnya? Ya salam. Beres kan. Segenap para hadirin rahimakumullah. Ini penting ini, kita bahas ini. Kita mau bahas kapalnya Nabi Nuh. Jadi waktu itu umatnya Nabi Nuh nantang Nabi Nuh. Semua azab itu terjadi kalau sudah ada tantangan. Saya ulangin ya. Semua azab, musibah kalau besar terjadinya itu biasanya kalau sudah muncul apa? Tantangan, nantang Allah. Nah, makhluk nantang Allah ada macam-macam modelnya. Ada yang ngomong, mana ya azabnya? Nah itu ada. Ada lagi yang nantangnya itu udah nggak merasa bersalah lagi dengan maksiat yang dia lakukan. Ini juga bakalan kena azab. Secara pribadi juga hati-hati. Makanya Allah kita ini memang orang yang memang belum bisa berlepas dari dosa. Kita belum bisa, para hadirin, berlepas dari dosa, berlepas dari maksiat. Kita ini belum mampu. Makanya Allah masih bikin kita hidup. Kita masih proses menuju yang lebih baik. Tapi jangan sampai melakukan kesalahan dibilang benar. Ini udah nantang namanya. Atau kita bersalah tapi tidak buru-buru minta ampun. Ini juga nantang. Misalnya kita kena nih, ya Allah kena maksiat, ya Allah astagfirullah, ya Allah tadi hamba salah, ya Allah mohon ampun, ya Allah hamba belum bisa mengendalikan nafsu hamba tadi, ya Allah mohon ampun. Masih begitu tuh, insya Allah masih ada harapan menjadi lebih baik. Tapi kalau sudah melakukan kesalahan, tidak ngaku salah, apalagi membenarkan kesalahan, ya ini tinggal nunggu waktu. Dalam suatu daerah pun demikian. Kalau sudah masyarakatnya terang-terangan melakukan maksiat dan tidak lagi mendengarkan perkataan para ulama di tempatnya, ini juga sudah berbahaya. Tinggal nunggu waktu. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi waktu itu Nabi Nuh tinggal di kaumnya. Difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun.
falabitha fihim, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tinggal bersama mereka, tinggal di sini berdakwah, mengajak mereka kepada Allah. Masya Allah, ini nabi-nabi ini memang tugasnya dia dakwah dia. Ya salam. Kalau bisa antum itu ambil peran itu dalam hidup antum. Orang yang akan mulia di sisi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu hidupnya sibuk berdakwah. Oh, berarti kita gimana nih? Kita kerja di kantor apa enggak nih? Kalau begitu, ya tetap kerja, tapi niatnya dakwah. Dakwah itu dengan apa? Bilhal, dengan kelakuan kita sendiri, dengan perbuatan kita. Tunjukkan Anda Muslim, Anda pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan di kantor Anda, pegang kejujuran, pegang amanah, pegang kedisiplinan, pegang akhlak yang baik, hormati yang atasan, sayangi bawahan, kayak begitu. Itu dakwah. Waktunya sholat, menghadap Allah, tinggalkan semuanya, pentingkan urusan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah semua. Lagi ngobrol, jangan sampai orang gosipin orang. Ada nggak di kantor yang ngumpul suka gosipin orang? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Ya salam. Misalnya ngumpul gitu ngomongin ini atasan kita nggak bener. Ada nggak yang suka begitu tuh? Mana dia orang itu? Nggak ada, nggak datang. Ya salam. Nggak ada, nggak boleh. Kita jangan suka jelekin orang, apalagi ini udah bulan Rajab. Ya nggak, para hadirin. Saya yakin nih, para hadirin semua yang ada di sini pengen semua anaknya menjadi anak-anak yang tidak lemah, betul nggak? Hah? Saya yakin nih. Ini semua yang hadir kepengen anak keturunannya sehat, amin. Rezekinya bagus, nggak lemah, terutama nggak lemah imannya, betul nggak? Kuncinya apa, betul nggak? Kuncinya cuma dua, para hadirin. Antum bertakwa sama Allah, kedua jaga lisan. Ini lisan kalau ngomong nggak benar, pengaruhnya bukan cuma sama diri antum, sama anak keturunan antum jadi lemah. Ini kalau kita ngelihat orang-orang yang sukses besar di dunia ini, lihat orang tuanya. Biasanya orang tuanya jaga omongan. Ini ada di surah An-Nisa ayat 9. Surah apa? An-Nisa ayat 9. Ini langsung hafal semua ya. Tadi yang doa surat apa? Ibrahim ayat 40 41. Ini surat apa? An-Nisa ayat berapa? 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Pegang ini ayat. Kalau kita lagi mau fitnah orang, kita mau gibah orang, ingat sama ayat ini, insya Allah nggak jadi. Di sini Allah berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Kan takut kita kan nggak mau anak keturunan kita lemah kan, lemah iman, lemah harta, lemah segala kan, nggak mau kan, pengennya kuat kan, kuat imannya, bagus rezekinya. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu kata Allah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jangan maksiat. Kalau kena maksiat, buru-buruan taubat. Dan mengucapkan perkataan yang benar. Jangan ngomong bohong, jangan ngomong fitnah, jangan ngomong ghibah, jangan nyela orang. Beres. Insya Allah anak keturunan kita kuat semuanya. Ini tergantung antum. Jadi mohon maaf, misalnya contoh nih, antum pesantrenin anak,
nggak betah berarti lemah nggak? Itu anak nggak betah di pondok berarti lemah nggak tuh anak? Lemah. Antum yang cuma bisa nuntut, gimana sih kamu? Bapak sudah capek kerja, sudah pentingin bulanan kamu, tapi kamunya kok nggak betah begini. Loh, coba antum cek diri antum sendiri. Ada omongan-omongan apa yang saya sampaikan sampai anak ini nggak betah pesantren? Jangan-jangan saya selama ini, hari-hari saya ini menggibah, memfitnah, berdusta, sehingga anak ini lemah di pondoknya. Atau anak ini tiba-tiba ada laporan kita dari ustadznya, ini hafalannya lemah nih. Udah langsung kita cross check diri kita, taubatan nasuha, kita tutup lisan ucapan yang tidak baik, ngomong yang bagus-bagus. Shallu ala Nabi. Bismillah. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi balik lagi, Nabi Nuh dakwah selama 1000 tahun illa khamsin, dikurangin 50 aman, 50 tahun. Jadi semuanya berapa? 950 tahun. Fa akhadhahumut tufan. Akhirnya mereka semua diazab dengan at-tufan. At-tufan itu tadi artinya banjir yang menghancurkan segalanya. Wahum zalimun. Dan itu disebabkan karena mereka zalim. Apa kezaliman yang mereka lakukan? Syirik kepada Allah. Ada perkataan Sayyidina Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Perbuatan syirik kepada Allah kezaliman yang terbesar itu. Maksudnya zalim pada dirimu sendiri. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita insyaallah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sebagian ulama itu membaca itu setiap mau sholat, baca itu dulu. Kalau perlu habis sholat baca itu lagi. Doa yang tadi itu surat Ibrahim 40-41. Mau sholat sunnah baca itu dulu. Kita ngedoain diri kita, anak kita benar-benar mendirikan sholat, insya Allah dijaga sama Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi para hadirin, ini kaumnya Nabi Nuh itu sudah nantang Allah. Ya salam. Kok bisa ada di situ suaranya? Jadi sudah nantang Allah. Kalau sudah nantang para hadirin, azab mau datang. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat 32. Saya langsung aja ya, karena waktunya kan mepet. Udah habis 9 menit lagi. Ayat berapa? 32. Tadi saya sampaikan, azab datang kalau udah tantangan datang. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau sudah terlalu lama berbantahan dengan kami. Dianggapnya berbantahan pada dakwah. Orang dakwah tuh nggak ada yang bantah-bantahan, nggak ada yang debat. Tapi yang diajak itu selalu ngomongnya begitu. Dan sudah terlalu lama perdebatan kita, katanya yang kaum yang kufar ini. Fatina bima ta'iduna, maka datangkanlah kepada kami dengan apa yang selama ini kamu janjikan. Mana azabnya? Katakan kalau kafir nanti kena azab. Mana? Udah nantang kan?
In kunta minas sadiqin, jika betul-betul engkau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban Nabi Nuh, jawaban adab. Seorang nabi, seorang hamba kepada Tuhannya Allah. Ayat 33, qala innama ya'tikum bihillah insya. Hanya saja yang bisa mendatangkan kepada kalian azab itu Allah jika Dia berkehendak. Wa ma antum bimu'jizin. Tapi kalau azab itu sampai datang, kalian tidak ada yang bisa berlepas diri dari azab itu. Jadi saya langsung panjangin aja. Di ayat 36 saya langsung lengkap karena waktu nih. Ya salam, bilang ya salam itu. Wa uhiya ila Nuhin, diwahyukan kepada Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu lan yu'mina min qaumik illa man qad aman. Tidak akan lagi beriman dari kaummu kecuali yang telah beriman. Lan bisa masuknya ke fi'lul mudhari', memansubkan fi'lul mudhari'. Lan artinya tidak akan. Tidak akan di situ artinya tidak akan sampai yaumul qiyamah. Tidak akan beriman dari kaummu kecuali yang telah beriman. Maksudnya ini, yang lagi kafir nggak bakal dapat hidayah. Hidayah ditutup, hidayah di-stop sama Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim sama hambanya. Kenapa hidayah itu ditutup? Karena hambanya yang menyetop diri dari hidayah Allah. Apa? Nih, mulut, cangkem, paham? Ya salam. Betul kan? Para hadirin, orang itu banyak hancur gara-gara lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Kayak antum ngadepin anak yang nakal, jangan suka nyumpahin anak gak dapet hidayah Allah. Ada banyak orang tua begitu, emosi dia bilang, ini anak mah udah susah deh, percuma kita nasihatin dia, gak bakal nurut. Anda sedang menutup diri anak Anda dari hidayah Allah. Nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi ini pentingnya ngaji, jangan main keluar aja. Ini kan diingetin. Mungkin ini ilmu sudah Anda tahu, antum tahu, tapi kan diingetin lagi nih. Oh iya ya. Terus gimana ngadepin anak bandel? Doa. Ya Allah, berikan hidayah anak hamba ya Allah. Kita susah bangunin subuh, bangunnya jam 6:30. Ada anak yang bangunnya jam 9, lagi pas libur sekolahnya. Doa, ente doa. Entinya doa, bukan ngomong, susah dia memang kagak demen sholat, susah nih anak deh, capek gitu. Udah biarin aja deh. Ada yang ngomong biarin aja, udah mau masuk neraka. Ini gimana orang tua apa kayak begini? Ada kayak di sini yang begitu? Nggak ada, ngaji, ngerti, nggak mungkin begitu. Orang dulu marah aja doa, Allah yahdik, begitu. Kan marah nih, Allah yahdik. Itu artinya kan semoga Allah memberi kamu hidayah. Kalau enggak, Allah yahfad. Apa arti Allah yahfad? Semoga Allah menjaga. Marah tapi doa. Jangan pernah nutup anak dari hidayah Allah. Ada banyak nanti anak menuntut di yaumul qiyamah, ya Allah, tertutupnya aku dari hidayahmu karena sumpah orang tuaku. Hati-hati. Yuh, saya nggak niat begitu. Makanya kenapa waktu itu lagi pengajian keluar? Ya salam, nggak ngerti. Ya salam, udah jam 1. Nggak sebeyak ya mah. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi para hadirin. Fala tabtais bima kanu yaf'alun. Kamu jangan bersedih ya Nuh terhadap apa yang mereka lakukan. Oh masih ada ya waktu ya? Masih ada ya? Masih ada 5 menit, masih ada 5 menit. Ini kita mesti tepat waktu kalau di sini. Ana khutbah Jumat 15 menit di situ. Ada tulisannya. 15 menit khutbah pertama, khutbah kedua. Pakai itu anak, pakai apa? Hah? Iya, pakai itu. 14 menit sekian detik anak, selesai. Panitia begini.
Ya salam. Tapi emang benar, semua ada waktunya. Jadi orang nggak gelisah. Memang ada aturan-aturannya, kita di mana posisinya kita harus ngikutin. Kan orang punya kesibukan. Orang hadisnya riwayat Imam Bukhari, sahih. Rasul bilang kalau jadi imam, ya, falyukhaffif kata Nabi. Ringankan imamnya, jangan kelamaan. Karena di situ ada orang tua, ada mungkin orang sakit, ada mungkin orang punya keperluan, gitu loh. Nah, tadi pas dia pas nih. Dia jago ya. Pokoknya kalau imam di sini udah pas semua ya. Ada yang ngasih tahu. Tak. Diatur semua ya. Benar enggak? Timenya bagus, begitu. Ya enggak? Aduh, imam lama jadi asik, dia asik sendiri deh. Makmumnya udah kemana-mana deh. Aduh. Kita harus paham. Ada memang kalau kayak di beberapa negara di luar itu, ada satu masjid, kita mau masuk, mau sholat isya nih, dikasih tahu sama pengurusnya. Ada beberapa negara di luar, ente sholatnya di situ aja, dikasih tahu masjidnya ente kasih tahu. Di sini khusus para hufad, isyanya 10 juz. Ya kalau yang berlaku tetap sholat di situ ya nikmatin aja. Ya kan itu buat hufad, kan udah kasih tahu ente di situ. Nah, ada beberapa tempat begitu. Ya salam. Tapi masya Allah antum masih pada sujud semua sama Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Jadi sampai di mana tadi? Jadi begitu para hadirin ya. Nanti kita lanjutin lagi. Intinya hidayah tertutup karena apa? Lisan. Sama kayak cerita siapa? Abu Jahal, antum kenal Abu Jahal nggak? Abu Jahal kenal? Susah banget. Abu Jahal nama aslinya siapa? Amr bin Hisham. Nggak ada yang tahu nama aslinya. Itulah kalau udah kena julukan dari Rasulullah, lebih terkenal julukan yang dari Rasulullah. Abu Jahal itu artinya bapaknya bodoh. Kenapa? Udah tahu kebenaran nggak ngikut. Bukan bodoh ilmu. Loh, orang bodoh itu bukan orang nggak ngerti. Orang yang udah nggak ngerti, orang yang ngerti tapi nggak mau mengikuti yang benar, itu orang bodoh. Abu Jahal, Rasulullah pernah doa kan? Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan Islam, agungkan Islam, masuk Islamnya salah satu dari dua orang laki-laki yang lebih kau cintai. Amr bin Hisham atau Umar bin Al-Khattab. Doanya begitu. Amr bin Hisham nama asli Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Di dulu dua-duanya nih orang top ini di Mekah. Yang musuhin Islam dua-duanya dulu. Dan Allah milih siapa? Umar, bukan Umar. Umar. Pakai ain. Difasih-fasihin dong kalau. Bukan Umar. Umar artinya diperintah ya enggak? Umar diperintah. Umar. Fathah ketemu ro, tebelin. Umar. Begitu. Bukan Umar. Ada nama Umar. Umar. Bismillah. Sama kayak Sayyiduna Abu Bakar. Bukan Abu Bakar, Abu Bakrin. Abu Bakrin. Kafnya sukun, bukan fathah. Ada yang ngomong Abu Bakar, nggak ngaji, keluar duluan sih. Kalau dia nggak apa-apa, udah dengar. Jadi Abu Bakrin, paham nggak? Betul nggak Pak Razin? Benar nggak? Kalau disingkat Abu Bakar, ya nggak? Abu Bakar. Bakar artinya apa? Ya salam. Artinya apa? Bakar apa? Pelopor. Karena dia pelopor masuk Islam. Abu Bakar. Bapaknya pelopor masuk Islam, kan begitu kan? Nama aslinya siapa? Abdullah. Nama aslinya Abdullah bin Utsman. Abahnya namanya Utsman. Julukan abahnya namanya Abu Quhafa. Ya salam. Abu Quhafa masuk Islam nggak? Abu Bakrin, abahnya masuk Islam nggak? Masuk. Habis Fathu Mekah, ibunya masuk Islam nggak? Masuk. Bininya masuk, anak-anaknya masuk. Itu Abu Bakar paling lengkap masuk Islam. Bapak, ibu, istri, anak masuk Islam. Kenapa tahu nggak itu? Kenapa Allah berikan hidayah besar buat Abu Bakar dan keluarganya? Duitnya dibuat perjuangan Islam.
Orang yang suka sedekah, duitnya buat perjuangan Islam, keluarganya semua dijaga sama Allah. Sing punya duit iki ojo pedit. Ya. Entong iya entong koret. Al-bakhil, katanya Rasulullah, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qarib ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit itu ba'idun minallah, jauh dari Allah dia, hatta ahli ibadah, bisa jauh dari Allah. Orang pelit jauh dari manusia, manusia nggak ada mau dekat sama dia, hatta punya duit banyak, males, kagak mau keluar duitnya. Bener gak? Ada gak manusia mau dekat sama orang pelit? Nggak ada, kecuali sesama pelit, biasanya asik, nyambung satu frekuensi. Ya, ini ada orang nggak ketulungan duitnya, kadang jangankan duit, dosanya diminta nggak dikasih, kan udah pelitnya parah itu. Jauh dari surga, dekat sama neraka. Ya insya Allah mudah-mudahan. Jadi Abu Jahal sama Umar yang dipilih siapa? Sama Allah. Umar. Kenapa tahu nggak? Dalam riwayat buku sejarah ada, Abu Jahal tuh pernah bilang depan Ka'bah, wahai Tuhan Ka'bah, aku tidak akan mengimani Nabi yang kau utus dari suku Bani Hashim sebelum kau utus juga suku dari Bani Makhzum. Jadi dia minta Nabi juga dari Bani Makhzum, sukunya dia. Ini sama-sama Quraisy, lagi bersaing antara Makhzum sama Bani Hashim, Bani Abdi Manaf. Lisannya dia itulah yang menutup diri dari hidayah Allah. Sedangkan Umar tidak pernah menutup diri dari hidayah Allah. Dia nggak masuk Islam karena belum yakin. Saya ada contoh, ada ceritain nanti nih, banyak nih, waktunya udah habis. Udah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita doakan insyaallah keluarga Bakri diberkahi oleh Allah. Semua antum semua yang kerja di sini diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam.